Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang ilmu filsafat pendidikan Islam sebagai induk ilmu pendidikan Islam. Kami dari kelompok 7 yang anggotanya saya sendiri Muhammad Fikri Hidayat dan rekan saya Miftahul Jannah yang akan mempresentasikan makalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ilmu pendidikan Islam. Salawat berserta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang beneran seperti sekarang ini. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini penulis buat adalah untuk memenuhi tugas kelompok. Meskipun demikian, penulis mengakui bahwa apa yang penulis sajikan dalam makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saranlah dari pembaca, khususnya dosen sangat penulis harapkan untuk perbaikan selanjutnya. Jikalau di dalam makalah ini terdapat kebenaran dan kegunaannya, semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau terdapat kekurangan dan keterbatasan itu datangnya dari penulis sendiri. Bab 1. Pengertian teori pendidikan merupakan landasan dan pijakan awal dalam pengembangan politik pendidikan, praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar, kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan dengan teori pendidikan atau dalam penyusunan suatu kurikulum dan rencana pembelajaran. Ini mengacu pada teori pendidikan. Berbagai teori yang dikembangkan saat ini telah mewarnai proses dan praktik pendidikan. Subangsih para tokoh dalam menciptakan teori telah memberikan perkembangan dan kemajuan dalam proses pendidikan. Lahirnya teori dalam bidang pendidikan memberikan warna baru terhadap sistem pendidikan, proses belajar mengajar, manajemen sekolah, dan metode pembelajaran. Adanya pergeseran
pergeseran metode dan pola didik pengajar terhadap peserta. Peserta didik merupakan proses dari pelaksanaan teori dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh, berkembangnya pola didik self-active active learning, di mana proses pembelajaran tidak hanya terpusat pada pengajar atau pada pengajar, akan tetapi peserta didik mempunyai peranan sangat menentukan hasil belajar. Hal ini dipelopori oleh teori perkembangan, yaitu teori behaviorisme, di mana setiap manusia mempunyai kemampuan berpikir dan melakukan setiap aktivitas dalam proses belajar, sehingga dengan teori ini setiap peserta didik diberikan ruang kebebasan untuk melakukan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Tugas pengajar bersifat pengarah dan fasilitator, dan ini mungkin terbentuknya rasa percaya diri serta kemampuan peserta didik untuk menciptakan hal-hal yang inovatif dan kreatif. Teori pendidikan yang dikembangkan dunia barat telah memberikan sumbangsih pada pengembangan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan di dunia dalam berbagai praktek pola pendidikan yang bersumber dari barat berorientasi pada sudut material dan menghasilkan keuntungan kepada manusia secara materi, karena bersandar pada materi, maka suatu yang tidak empiris dianggap mitos. Hal ini menyebabkan pola pikir manusia cenderung materialis, logis, dan hanya berorientasi kepada akal. Ada sisi lain yang sangat penting yang tidak tersentuh oleh pendidikan barat, adalah qalbu atau hati, sehingga memungkinkan terjadinya kemampuan secara kognitif, akan tetapi secara moral dan spiritual mengalami kekosongan. Ini dapat menimbulkan kekerasan antar individu, golongan,
dan negara serta terjadinya kehancuran terhadap dunia. Selain itu, pola pendidikan Barat telah mewariskan dikotomi pendidikan umum dan agama. Hal ini terjadi dalam praktek pendidikan Islam, akan tetapi Al-Quran dalam berbagai hal ini terjadi dalam praktek pendidikan Islam, akan tetapi Al-Quran dalam berbagai keterangan ayat menjelaskan bahwa tujuan kehidupan di dunia adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan landasan pendidikan dalam Al-Quran adalah tauhid ilahi, yaitu semua berpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komprehensifnya Al-Quran dengan menjelaskan berbagai permasalahan dan ketentuan dalam lingkup ilmu pengetahuan, mendorong penulis untuk menulis materi yang berkaitan dengan teori pendidikan dalam Al-Quran. Kali ini materi kedua akan dijelaskan oleh Miftahul Jannah. Kepadanya kami persilahkan. Oke, saya akan melanjutkan materi bab 2. 1. Definisi pendidikan. Pendidikan secara etimologi berasal dari kata paidogogik dari bahasa Yunani. Terdiri dari kata pais artinya anak dan egen artinya membimbing. Jadi jika diartikan paidogik artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi, pendidikan berasal dari kata educate yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam-dalam. Sedangkan bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan dengan kata educate yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Secara bahasa, definisi pendidikan mengandung arti bimbingan yang dilakukan oleh seseorang dewasa kepada anak-anak untuk memberikan pengajaran, perbaiki moral dan pelatih intelektual. Bimbingan kepada anak-anak dapat dilakukan tidak hanya dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah, akan tetapi peran keluarga dan masyarakat dalam melakukan pembimbingan pengetahuan sejalan dengan definisi pendidikan menurut Edgar Dallel yang melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran dan pelatihan yang berlangsung sekolah di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan perannya dalam berbagai lingkungan secara tetap untuk masa yang akan datang. Hal senada juga dijelaskan Abdurrahman Saleh Abdullah yang menjelaskan pendidikan sebagai proses dibangun masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru ke arah kemajuan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna. Untuk itu, dalam dunia pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan tripusat pendidikan. Ketiga lembaga yang mempunyai peran yang sama untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang berbudaya dan berpengetahuan. Pola pendidikan dan perkembangan dalam keluarga adalah pendidikan informal, merupakan pembentukan kebiasaan-kebiasaan dan cara melakukan kegiatan sehari-hari seperti cara makan,
berbicara, berpakaian, tata krama, dan lain-lain. Pendidikan di keluarga merupakan pijakan awal dalam meletakkan dasar pembentukan kepribadian anak. Hal ini sebagaimana dikatakan Unang Wadihi bahwa keluarga sering disebut sebagai lembaga pertama dan utama. Teori menurut Connor sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Saleh Abdullah menjelaskan bahwa teori yang sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Saleh Abdullah menjelaskan bahwa teori yang terkait dengan pendidikan adalah sebuah tema yang diapik berdasarkan eksperimental yang dibangun dengan bagaimana pendidikan anak-anaknya dilahirkan, disebut lembaga. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.